Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video tutorial kali ini yaitu membahas konfigurasi standar access list pada routernya Cisco. Standar access list atau disingkat ACL itu merupakan jenis security ya, pengamanan, salah satu cara mengamankan sebuah jaringan komputer ya. Access list itu sendiri nanti ada dua macam, yaitu standar access list dan extended access list. Untuk kali ini yang akan saya berikan adalah standar access list ini. Nanti di video-video selanjutnya akan saya bahas tentang extended access list. Oke, sebelumnya silahkan di like, di subscribe, di share, dan di komen. Silahkan nanti disampaikan di bagian komen jika ada pertanyaan atau suatu hal yang perlu didiskusikan ya. Oke, kita lanjutkan ke materi atau video kali ini, yaitu konfigurasi standar access list pada router Cisco. Oke, saya jelaskan sedikit tentang access list. Access list itu adalah membatasi sebuah klien tertentu. Misalkan saya buatkan topologi yang sederhana seperti ini. Ada PC 1, PC 2, dan PC 3. Misalkan nanti PC 1 ini nanti tidak boleh mengakses ke server. Ini servernya ya. Servernya 10.10.10/8. PC 1 nanti tidak boleh atau diblok atau di deny. Nanti ada istilah deny atau istilah permit. Itu nanti PC 1 diblok, tidak bisa mengakses ke server. Sedangkan di PC 2 dan PC 3 itu bisa mengakses ke server. Ya. Itu nanti skenario-nya. Skenario-nya saya tulis di sini ya. Ini skenario. Skenario 1, PC 1 bisa akses ke server. Sedangkan skenario kedua, PC 2 dan PC 3 ini tidak bisa akses ke server, dan PC 2 dan PC 3 bisa akses ke server. Oke. Ini skenario yang akan kita bangun dari konfigurasi standar access list ini. Terlebih dahulu nanti ini dikonfig seperti biasanya, baik di router maupun di PC 1, PC 2, PC 3, dan di server. Dan pastikan semua PC 1, 2, 3 ini bisa ngeping ke server. Kita coba ya, ini kita tes. Ini tadi sudah saya config. Ini sudah saya config, ini IP-nya. Kita coba ini masih file. Nah, ini sudah successful. Saatnya sudah bisa connect ke server. Semua PC pastikan semua bisa akses ke server. Oke, sudah selesai. PC 1, PC 2, PC 3 sudah bisa mengakses ke server. Tinggal kita menjalankan skenario ini. Skenario dari standar access list. Nanti standar access list itu letaknya di router. Jadi ini kita konfigurasinya di router. Oke ya, kita masuk ke router. Oke ya. Di video kali ini saya tidak membahas tentang cara mengkonfig IP address pada PC, pada router maupun di server ya, karena itu sudah saya berikan di video-video sebelumnya. Jadi Anda bisa lihat di video-video sebelumnya ya, cara mengkonfigurasi IP address. Itu cara konfigurasi yang
sederhana, yang masuk kategori konfigurasi sederhana, konfigurasi dasar. Kemudian sekarang kita mulai konfigurasi standar access list. Enable config terminal. Kemudian kita bikin access list. Nah, ini access list. Kita buat access listnya terlebih dahulu. Nah, nanti ada dua macam access list itu, yaitu standar dan extended. Untuk standar itu penomorannya 1 sampai 99. Itu standar access list. Kalau 100 sampai 199 itu masuk access list jenis extended access list. Karena kita akan membuat konfigurasi standar access list, jadi kita pilih nomornya itu yang standar access list, yaitu misalkan 1 itu aja. Nah, standar 1 access list. Oke ya. Standar access list, kita buat access listnya atau kita buat rule-nya. Rule-nya kita bikin access list 1. Ini standar skenario nya tadi, PC1 tidak mengakses ke server. Tidak bisa itu berarti di blok. Artinya kita pilih ini deny, permit atau remake. Kita pilih deny. Nah, ketikkan tanda tanya jika Anda bingung atau lupa dari perintah selanjutnya. Kemudian access list 1 deny, yang mau diblok yang mana? Misalkan ini langsung ketikan IP-nya, address to MAC. Berarti ini langsung gini, 192.168.1.2. Wildcard bit ini tidak usah diisikan juga bisa. Kemudian kita lanjutkan mengizinkan semua PC bisa mengakses server. Jadi sini access list 1. Ini kalau tadi itu PC1 tidak bisa mengakses ke server, berarti PC2 dan PC3 ini bisa mengakses. Berarti di sini permit. Kemudian ini semuanya, semua PC. Nah, jadi urutan rule, kita buat rule ya, ini namanya access list 1 deny, ini namanya rule. Rule yang paling kecil atau yang paling spesifik itu ditempatkan di paling ujung, paling atas nanti ya. Di paling atas. Kemudian yang paling kemudian rule yang umum, yang secara global ini permit any, ini itu kan semuanya itu ditempatkan di bawahnya. Jadi urutan rule, menempatkan urutan rule itu nanti mempengaruhi hasil dari konfigurasi standar access list. Berhasil tidaknya konfigurasi standar access list itu juga tergantung pada penempatan rule-nya. Ya. Setelah selesai rule yang sudah kita buat, selanjutnya kita mau menempatkan rule itu di mana, di port mana. Kalau di router ini ada 2 port, yaitu GI00 dan 01. 00 itu yang mengarah ke server dan 01 yang mengarah ke klien, ke end device. Sedangkan standar access list itu aturannya itu menempatkan access list itu di port yang paling dekat dengan tujuan. Tujuannya ini kan server. PC1 tidak bisa mengakses ke server. PC2 bisa akses ke server. PC3 bisa akses ke server. Berarti server ini sebagai destination atau tujuannya. Maka port yang paling dekat dengan tujuan itu adalah GI00. Nah, berarti kita masuk ke interface-nya GI00 untuk menempatkan access list yang sudah kita buat atau access list yang
kita setting tadi. Rule yang sudah kita buat, nanti kita tinggal menempatkan di interface yang paling dekat dengan server. Itu ya. Kita lanjutkan, setelah access list sudah kita buat, kita masuk ke interface-nya, kita ketikkan IP access group 1 out. Nah, coba ini. IP access group 1 out artinya paket yang keluar dari router, artinya itu diisikan out. Nah, dari PC 1 mau menuju ke server itu melewati router. Nah, kalau keluar dari router, paket yang keluar dari router itu berarti keluarnya lewatnya GI00. Kalau GI01 itu berarti masuk ke router. Tapi kalau GI00 itu berarti dia keluar dari router. Makanya ini diisikan dengan out. Nah, selesai. Exit. Exit. Ini misalnya do show run. Ini untuk melihat hasil konfigurasi yang sudah kita buat. Nah, ini IP access groupnya sudah terpasang di interface GI00. Kemudian kita enter terus, kemudian nah ini di sini sudah ada access list atau rule yang sudah kita buat. Access list 1 deny host, artinya access list 1 deny host ya 192.168.1.2, artinya access list 1 itu mendinai atau mengeblok host 192.168.1.2. Terus access list yang kedua atau access list 1 permit any. Permit itu mengizinkan, nanti mengizinkan any berarti semua diizinkan. Jadi saat PC 1 ini diblok, kemudian selain PC 1 itu dipermit. Selain PC 1, makanya ini saya menyebutkannya any tidak host seperti ini. Any jadi semuanya. Ini misalkan ini access list 1 permit host disebutkan lebih spesifik seperti ini IP-nya misalkan yang kita izinkan itu 1.3, ya bisa saja PC 3 disebutkan 1.4 juga bisa. Jadi access list itu rule-nya bisa tergantung dari kita menskenarionya seperti apa, kemudian yang sederhana itu gimana. Kalau mau yang lebih detail juga boleh. Yang penting skenarionya itu berjalan seperti yang kita inginkan. Oke ya. Sekarang tinggal mencoba. Kita coba kita ping dari PC 1 mana ini PC 1 ke server. Nah, di sini sudah jadi file gagal. Sekarang coba di PC 2 successful. PC 3 ngeping ke server successful. Berarti skenario yang sudah kita rencanakan seperti ini berhasil di konfigurasi ya. Nanti kalau mau mencoba di simulasi, nah, ini kita coba ping dari PC 1 ke server di play. Kita coba ini paketnya ke sini, terus nah ini begitu sampai di router dia akan di-deny atau di-block, tidak bisa dilanjutkan ke tujuannya. Itu ya. Itulah namanya access list. Kita coba misalkan yang di sini dari PC 2 ngeping ke PC 2 mau ngeping ke server 10.10. Nah, oke, terus. Nah, di sini dilanjutkan. Gitu ya. Nah, oke.
sekali lagi, mengkonfigurasi access list atau standar akses itu ada berbagai macam rule ya. Nanti rule-nya bisa lebih spesifik, bisa dibuat secara global atau secara umum juga bisa. Itu tergantung dari administrator jaringannya, kepinginnya siapa. Mungkin saya membuatnya seperti itu, mungkin nanti ada teman-teman yang bikin yang rule-nya berbeda juga tidak masalah, bisa saja. Yang penting skenario yang sudah kita rencanakan seperti ini, PC 1 tidak bisa ngeping, tidak bisa akses ke server, dan PC 2 dan 3 bisa akses ke server. Yang penting skenario nya berjalan. Oke, mungkin itu aja konfigurasi standar access list. Jika ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, silahkan disampaikan di bagian komen. Terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan di komen, supaya video ini bisa bermanfaat bagi siapa saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.